Apakah kita ikut merasa senang dengan pencapaian orang lain? Atau malahan sadar nggak sadar kita termasuk orang-orang yang merasa iri atas kesuksesan atau keberhasilan orang lain? Dan kita senang ketika orang lain gagal mencapai sesuatu atau terjatuh dari pencapaian mereka yang lebih tinggi dari kita? Pada dasarnya manusia suka dirinya menjadi lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Dalam buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie disebutkan, kita suka dianggap penting atau desire to be important, yaitu memiliki hasrat untuk mendapatkan pengakuan karena itu adalah kebutuhan tertinggi manusia. Itulah kenapa manusia suka mendapatkan pujian, karena keinginan untuk dianggap unggul, penting atau diakui itu bisa tercapai. Oh ya, ini kalau pengen tahu lebih jauh tentang desire to be important ataupun Dale Carnegie itu udah dibahas di channel YouTube saya, itu yang di Stand Up Panah tuh. Ada 3 video, itu bisa ditonton dengan pembahasan yang cukup mendalam. Dan kita kembali ke pembahasan kita ya. Karena perasaan ingin dianggap unggul atau hebat inilah yang mungkin juga menyebabkan ketika orang lain gagal atau jatuh, ada sebagian yang senang atau suka melihat itu terjadi. Karena memang ada orang-orang yang sadar atau nggak sadar merasa terintimidasi dengan pencapaian orang lain. Kita mungkin melihat banyak yang suka mengeluh-elukan ketika seseorang sukses mencapai sesuatu. Tapi sebaliknya juga lebih banyak lagi loh mereka yang seakan-akan bersorak-sorai bahagia ketika melihat orang lain jatuh atau gagal atas apa yang sudah mereka capai. Nah ini contohnya kalau kita jeli sebenarnya banyak sih ya. Contoh deh yang skalanya kecil. Ada kan orang yang karena sengaja atau gak sengaja terus dia mendapatkan keberhasilan atau keberuntungannya berubah lah. Lalu gak lama kemudian dia terjatuh atau lebih tepatnya namanya mulai meredup. Tuh contohnya yang viral-viral belum lama ini kan. Mulai dari yang iseng-iseng nongkrong terus karena fashionnya disebut unik. Atau bocah yang nangis-nangis di sosmed terus akhirnya orang-orang seperti ini diliput media besar dan akhirnya viral kemana-mana. Pasti ada aja kan yang nyinyirin dengan nada kurang lebih, ayolah dia mah naik namanya sebenarnya gak punya prestasi lagi. Atau itu kan viral karena tindakan yang gak berfaedah, karena hal-hal bodoh dan seterusnya. Ini menurut gue kayak gini loh ya. Ya udah sih biarin aja kalau kayak gitu. Kalau emang gak suka ya gak usah dilihat atau gak usah digubris lah. Alihin aja fokus kita ke hal-hal yang lain gitu loh. Atau kalau emang kita mau merhatiin, ya kalau perlu dibantu support dan diarahkan aja mereka melalui komen-komen kita di sosmed mereka gitu. Jadi kasih komen-komen yang positif, komen-komen yang menyemangati, yang mengarahkan mereka. Jadi biar mereka ini bisa jadi lebih baik lagi ketika namanya lagi naik atau dikenal gitu loh. Dan doakan juga agar banyak hal-hal baik lain nanti terjadi di hidup mereka seterusnya. Jadi kalau kemudian pada saatnya nama mereka kemudian mulai meredup, ya udahlah biasa aja, nggak usah diketawain, nyanyi atau mencibir atau merendahkan mereka gitu loh. Kan jadi kayak penyakit hati nggak sih kalau kayak gitu soalnya. Terus apa ya kalau kita bersikap merendahkan atau nyinyir mereka dan setelahnya kita mendapatkan kepuasan, terus apa ya faktanya bahwa diri kita atau hidup kita sebenarnya lebih baik daripada mereka gitu? Kayaknya nggak juga deh. Atau yang skalanya besar deh. Nih biasanya media dan para haters nih yang kelakuan kayak begini. Atau ada kan orang-orang mendapatkan keuntungan baik finansial ataupun lainnya dari menyebarkan berita buruk atau negatif dengan merendahkan orang lain. Contoh tuh kemarin, salah satu atlet terhebat ya, Rossi pas dia sebelum pensiun dari MotoGP kan. Atau yang lebih update deh, Ronaldo pas gagal di World Cup. Kan ada aja kan para kritikus, media, bahkan haters yang ngomong buruk tentang mereka gitu lah. Dibilang mulai dari pembawa sial lah, udah uzur lah, egois, dan seterusnya. Terus pas mereka gagal tuh kayak dimampus-mampusin gitu loh, syukur loh kan. Terus misal kemudian Ronaldo ketika gagal di World Cup kemudian diangkat derajatnya lagi jadi pemain atau atlet termahal dalam sejarah olahraga. Tetap aja orang-orang tuh mereka-mereka yang iri hati tuh akan nyinyirin dengan kalimat negatifnya gitu. Apalagi Ronaldo kemudian dia gak bikin gol atau timnya kalah. Aduh, makin jadi tuh kan penyakit iri hati, dengki dan sejenis dan penyakit-penyakit gak baik sejenisnya dari orang-orang seperti itulah. Ini coba realistis aja deh. Apa ya mereka-mereka ini yang
memberikan komentar-komentar negatif atau merendahkan mereka pencapaiannya, pendapatan atau popularitas lebih baik daripada Ronaldo gitu, atau gimana? Terus dengan bersikap begitu apa mereka faktanya lebih baik daripada Ronaldo gitu? Kayaknya nggak juga sih ya. Mungkin pernah dengar istilah kayak gini ya, yang lebih familiar. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Apalagi kalau yang jatuh itu adalah mereka yang pencapaiannya hebat gitu loh. Sedangkan kita di posisi lemah atau bahkan kita nggak ada pencapaian apa-apa sama sekali. Itu seakan-akan ketika kita melihat orang lain jatuh tuh kita senang gitu loh. Kita ngerasa kita tuh nggak kesepian dan kita nggak sendiri lagi. Ini kan pikiran-pikiran bodoh sebenarnya ya. Tapi kalau kita punya pencapaian yang sama bagusnya, ketika orang lain jatuh, kita mungkin cenderung biasa aja gitu loh. Jadi nih, kalau kita termasuk senang melihat orang lain jatuh atau mengalami kesialan ataupun menderita, itu sebenarnya kita tuh karena gak punya rasa percaya diri yang cukup aja akan diri kita. Dan sebenarnya kita tuh menilai diri kita sendiri tuh bahwa kita tuh gak cukup baik. Kita pengen orang lain tuh turun ke level kita, sehingga kita gak lagi merasa sendiri dan juga punya keyakinan bahwa kita tuh bukan orang yang gagal kok. Menyedihkan ya kalau kayak begitu ya sebenarnya. Ya, fenomena seperti ini tuh biasa dikenal dengan sebutan Schadenfreude. Dan ini adalah istilah dari Jerman. Nih, kalau ribet nyebutnya pelafalannya seperti ini nih. Schadenfreude. 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 Ribet ya. Nih di serial The Simpsons ini juga sempat dibahas sih tentang Schadenfreude. Schadenfreude. Dad, do you know what Schadenfreude is? No, I do not know what Schadenfreude is. Please tell me because I'm dying to know. It's a German term for shameful joy, taking pleasure in the suffering of others. Oh, come on, Lisa. Gimana? Udah mulai dapat gambaran ya? Ini juga kan di slide ini gue kasih ilustrasinya ya. Ada yang bikin karakter Mr. Schadenfreude. Itu jadi dia tuh suka ketika orang lain gagal gitu lah. Atau di gambar yang kedua tuh kan ada yang dia ngetawain ketika orang lain mengalami kesialan atau terjatuh. Pada depannya ada lubang juga. Jadi kayak karma tuh hits back dengan sangat cepat gitu ya. Atau yang terakhir tuh orang lagi kesusahan, kehujanan, tapi dia malah melihat begitu dia kayak bahagia dan gembira gitu loh. Paling enggak udah dapet kan ya gambaran tentang Schadenfreude, kan ide yang pengen disampaikan dari apa yang gue ceritakan di video ini ya. Dan sebenarnya orang-orang seperti ini kan orang-orang yang punya kepercayaan diri yang rendah dan mungkin nggak sadar dia tuh juga sebenarnya menilai rendah diri dia sendiri. Karena ketika seorang punya rasa percaya diri yang rendah, orang tersebut akan melakukan apapun untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Dan ketika orang tersebut melihat kegagalan orang lain, itu tuh kayak memberikan dia kepuasan gitu loh. Orang ini pun gak lagi merasa cemburu dan tercipta ilusi di kepala dia itu bahwa dia tuh lebih baik daripada orang tersebut. Wah, patetik sebenarnya. Tapi ini sebaliknya, ketika kita punya rasa percaya diri yang tinggi dan kita secure dengan diri kita gak perlulah melihat kegagalan orang lain untuk membuat diri kita merasa lebih baik. Bahkan ketika kita punya percaya diri yang tinggi gitu ya, kita akan lebih bisa mengapresiasi pencapaian orang lain. Dan tentunya juga bisa mengembangkan rasa empati yang cukup ketika melihat orang lain mengalami kegagalan. Semoga kita semua di sini termasuk orang-orang seperti itu ya. Dan terima kasih buat semua yang sudah menyimak sampai selesai.